teman-teman ya. Bagian sini tidak bolong ya, tertutup teman-teman, tidak bolong sama sekali, kanan kiri tidak bolong. Kalau bagian belakangnya bolong. Halo, baik lagi bersama gua Kev di Minggat Terapi, dan sekarang depan kalian sudah ada super siluet teman-teman ya. Ini dia dua super siluet yang banyak sekali perdebatan ya, komen terutama ya, yang kemarin gue upload videonya teman-teman mengenai Time Micro teman-teman. Banyak yang meminta untuk perbandingkan dong Om dengan Mini GT teman-teman. Oke. Ini dia ya, dua super siluet yang perlu diperbandingkan teman-teman ya. Mungkin kalian agak-agak, tapi di sini perbandingannya yang satu ini teman-teman, seperti yang kalian lihat ya. Yang satu adalah presentation model, dan satu adalah Formula Drift teman-teman ya, Formula Drift. Jadi bukan presentasi kan, bukan presentation, karena yang Mini GT gue nggak punya yang versi presentation, jadi gue perbandingan dengan yang versi yang Formula Drift. Tapi masih sama cetakannya teman-teman ya, masih sama cetakannya, dan ini sudah bisa dibilang apple to apple teman-teman ya, apple to apple ya. Oke. Gua akan mulai perbandingan ya dengan versi Mini GT ya. Tentu saja kalau misalnya di bagian harga teman-teman, harga sangat berbeda sekali ya. Yang versi ini, versi Time Micro itu harganya itu lebih mahal teman-teman, 350 ribuan ke atas ya teman-teman ya. Dan versi Mini GT untuk harga normalnya ini cuma 170 ribu teman-teman, cuma 170 ribu ya. Dari perbedaan harga itu sudah sangat jomplang sekali ya, 2 kali lipat ya versi Time Micro teman-teman. Dan kalau untuk kedetailan teman-teman kita akan bahas lebih lanjut, dan di sini gua akan bahas secara dari luar dulu ya. Dan kemudian untuk packaging, tentu saja packaging versi Mini GT kalian sudah tahu, box ya ataupun blister teman-teman, blister ataupun box. Kalau misalnya yang Time Micro ini box menggunakan akrilik teman-teman ya, karena mungkin harganya itu ya, harganya lebih mahal dan dia menggunakan akrilik, dan dia ada displaynya seperti ini ya, display warna putih kayak gini. Ini ada karetnya di bagian sininya, dan ini versi limited edition. Kenapa gue bilang limited? Karena cuma 2000 teman-teman di produksinya ya, cuma 2000. Dan artworknya ya mirip-mirip ya segala macam ya. Ini kalau artwork yang versi Time Micro dia ada seperti ininya teman-teman ya, belakangnya tuh ya ada displaynya. Kalaupun display ini kita cabut, kita bisa jadikan menjadi latar belakang untuk foto teman-teman ya, untuk latar foto ya, untuk versi yang ini ya. Kalau kita tarik, dan kemudian menggunakan akrilik, dan langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya teman-teman ya, ke teknikalnya. Mari kita lihat ya, seperti apa versi Mini GT dibandingkan dengan versi Time Micro teman-teman. Dan kemudian juga akan gue bandingkan juga dengan foto aslinya dari versi super siluet ya teman-teman ya, karena di sini banyak yang bilang lebih presisi Mini GT. Tapi kalau menurut gue tidak teman-teman ya, tidaknya dari mana nanti kita lihat ya. Oke, dari panjang teman-teman, panjang sama ya teman-teman ya. Dari panjang, ukuran panjang teman-teman sama ya, persis ya, tidak berbeda. Ini gua taruh di bawah ya teman-teman ya. Ukuran panjang body ya, panjang body ini masih sama persis. Dan dia di belakangnya juga ada segala macamnya itu ya. Ini bagian sininya nih ya. Gua coba dekati dulu, gua coba zoom dulu teman-teman biar kalian kelihatan. Bagian belakang Mini GT, yang kanan Mini GT ya teman-teman ya, yang kiri ini Time Micro. Bagian belakang di sini ada ini ya. Ini juga sama-sama persis keluar dari body teman-teman ya. Bagian belakang sininya, bawah sini keluar dari body, dan kemudian juga bagian sayap. Kita lihat bagian sayap lebih lebar sedikit versi Time Micro teman-teman. Lebih lebar sedikit versi Time Micro ya. Jadi di sini bisa kalian lihat di sini ya, tuh ya, Time Micro lebih lebar ya, itu dia. Lebih lebar. Dan kemudian kalau untuk kelebaran body Time Micro dengan Mini GT itu hampir sama teman-teman. Untuk kelebaran body ini dia bodinya, Time Micro hampir sama dengan Mini GT teman-teman, tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu berbeda. Dan kemudian juga kedetailan untuk body kitnya versi Time Micro juga cukup detail, sangat detail sih kalau menurut gue ya versi Time Micro. Kalau Mini GT juga detail juga, tetapi tidak cukup detail teman-teman ya. Kenapa? Karena ada beberapa bagian di sini yang versi Mini GT ya. Ini dia, kalau kalian tahu ya. Ini kan gua akan tunjuk ya langsung ya. Di sini versi Mini GT ini tidak bolong teman-teman ya. Di bagian sini tidak bolong ya, tertutup teman-teman,
tidak bolong sama sekali. Kanan kiri tidak bolong. Kalau bagian belakangnya bolong ya, bagian belakangnya bolong, tetapi di bagian sini tidak bolong. Dan versi Time Micro ya, Time Micro itu bolong teman-teman ya. Dan seharusnya memang mobil Super Silhouette ini yang versi Silvia ini harusnya di bagian sebelah sini memang bolong teman-teman ya, memang bolong. Mungkin kalian bisa melihat mobil aslinya atau versi Garasi Drift ya, versi Garasi Drift di YouTube Garasi Drift bisa kalian lihat di bagian sini bolong, memang bolong teman-teman ya. Ini kanan kiri bolong ya teman-teman ya, ini dia kanan kiri bolong, depan belakang bolong semuanya ya. Dan kemudian untuk di bagian di-call-nya sama ya, mirip-mirip ya teman-teman ya, tidak ada yang berbeda sama sekali, tidak ada yang berbeda sama sekali. Dan ada satu lagi yang mungkin bisa gue ini kan mengenai bodinya teman-teman ya, mengenai kaca mobilnya ya teman-teman. Kaca mobilnya bisa kalian lihat ya, kaca mobil Time Micro lebih lebar teman-teman ya, lebih lebar, dan versi Mini GT lebih pendek teman-teman ya, lebih pendek. Kalau bagian sampingnya ya mirip-mirip ya, nggak terlalu berbeda bagian sampingnya. Tetapi untuk bagian versi, jadi di sini kelihatan ya, bisa kalian lihat di sini di bagian atasnya teman-teman ya, bagian atapnya versi yang Time Micro yang sebelah kiri itu lebih kecil dibanding dengan versi Mini GT teman-teman ya. Ini dia, kalau Mini GT lebih lebar, banyak lebih lebar teman-teman ya, lebih lebar. Dan ini semuanya menurut gue ya mirip-mirip ya, nggak terlalu, kalau di bagian-bagian lainnya mirip-mirip ya. Dan lanjut lagi kita di bagian lampunya teman-teman ya, bagian lampunya bisa kalian lihat di sini. Kalau versi yang Time Micro itu agak lebih lebar teman-teman ya, tidak terlalu sipit teman-teman. Time Micro ya, Time Micro tidak terlalu sipit teman-teman ya. Dan kalau untuk spion masih sama ya, dia warna putih dan spionnya juga cocok semuanya, sesuai dengan aslinya teman-teman ya. Dan kemudian kita lihat bagian interiornya teman-teman. Interiornya bisa kalian lihat di sini ya. Kalau versi yang Formula Drift ini dia hanya black aja teman-teman ya, tidak ada warna-warna apapun itu ya, hanya black aja. Karena ini memang cetakan yang lalu, dan sayang sekali Mini GT tidak membuat terobosan terbaru ya. Harusnya membuat terobosan terbaru dengan interiornya, mungkin bisa dicat gitu-gitu ya, daripada polos-polos aja kayak gini teman-teman ya. Dan kemudian untuk versi yang Time Micro seperti yang kalian lihat di sini, interiornya sangat oke banget ya. Bangkunya warna merah, terus safety bar juga warna kuning teman-teman ya. Tapi gue nggak tahu yang versi presentation yang versi dari Mini GT teman-teman. Kalau kalian punya mungkin bisa disebutkan apakah interiornya berbeda dengan versi yang biasanya teman-teman. Apakah versi presentation di Mini GT itu safety bar warna kuning atau warna hitam ya. Gue nggak tahu karena gue nggak punya teman-teman. Kemudian velgnya tentu saja berbeda ya. Velgnya ini dia velgnya ya teman-teman ya. Kalau velgnya versi yang Time Micro ya, kalau kalian mungkin sudah punya ya velgnya, kalian tahu ya yang versi Mini GT seperti itu. Kalau versi Time Micro itu dia ada disc brake-nya teman-teman, dan ini rolling juga ya, walaupun ada disc brake-nya. Dan ini juga rolling juga depan belakang ya. Dan untuk ketinggian teman-teman, ketinggian versi Time Micro ya, versi Time Micro dan versi ini berbeda teman-teman ya. Versi Mini GT dan Time Micro itu berbeda ya ketinggiannya. Bisa kalian lihat di sini ya. Mungkin gua akan coba ini ya. Dari panjang dan lebar hampir mirip, tapi ketinggiannya berbeda teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia. Itu dia teman-teman. Ini gua akan coba jajarkan dahulu dengan kamera gua ya. Versi ketinggiannya berbeda. Kenapa gue lebih memilih versi Time Micro teman-teman ya dibanding dengan Mini GT teman-teman? Karena Mini GT itu lebih pipih teman-teman ya. Mini GT lebih pipih, dan Mini GT itu ada bagian-bagian yang terlalu pipih ya, di bagian sini terutama ya. Bagian sini terlalu pipih. Kalau bagian kaca, bagian bodi sini sih enggak ya teman-teman ya. Di bagian depan sini ya terlalu pipih teman-teman ya, terlalu gepeng teman-teman. Padahal mobil aslinya, ini dia foto mobil aslinya ya, yang versi presentation ya. Ini dia foto mobil aslinya teman-teman, bisa kalian lihat di sini ya. Tidak terlalu pipih ya, dia masih ada gembung-gembungnya di bagian depannya teman-teman ya. Bagian depannya masih ada gembung-gembungnya.
Ini di bagian sini ya, bagian gembung-gembungnya. Dan ini lebih cocok ke Time Micro teman-teman sebenarnya ya. Lebih cocok ke Time Micro dibanding dengan versi Mini GT teman-teman. Karena Mini GT di sini terlalu pipih bagian sininya. Ya, mungkin bisa kalian lihat ya. Pipih banget ya bagian sininya ya. Tidak ada gelembungnya. Jadi kayak rata aja gitu, rata aja gitu kan. Tidak ada melengkung-melengkungnya sedikit pun ya, teman-teman ya. Di situ teman-teman ya perbedaannya. Dan ya kalau menurut gue versi Time Micro ini lebih mendekati versi aslinya dibanding dengan versi yang Mini GT teman-teman ya. Kalau dilihat dari secara detail seperti ini. Dan kalau untuk ban masuk atau enggak ya teman-teman ya, ban masuk atau enggak, ini ada dua versi ya. Ada dua versi di mobil aslinya, yang kalau misalnya ada yang parkir dia bannya masuk teman-teman, ada yang enggak ya teman-teman ya, tergantung velgnya teman-teman, dan tergantung kegunaannya juga. Ada juga yang versi pas lagi jalan itu seperti ini teman-teman, seperti yang versi Time Micro ini, tidak terlalu masuk bannya ke dalam, tetapi dia ceper tapi tidak terlalu masuk bannya karena dia untuk jalan dan untuk drift teman-teman ya. Tapi kalau misalnya versi yang Mini GT ini, kebanyakan kalau misalnya bannya udah masuk kayak gini, dia versi parkirnya teman-teman, banyak kan kayak gitu ya. Dan kalau misalnya lebih rendah ya mungkin karena itu ya, karena versi Mini GT dia ngebuat versi parkirnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini, kalau gue sendiri, gue lebih memilih Time Micro dibandingin Mini GT teman-teman ya. Selain lebih mendekati aslinya teman-teman ya, tidak terlalu pipih itu ya. Dan dia juga kap mesinnya bisa dibuka ya. Ini yang nggak ada di Mini GT teman-teman ya. Ini nggak ada nih di Mini GT nih ya. Nah itu dia, makanya gue bilang ya, ada harga, ada barang teman, ada barang ada harga ya teman-teman ya. Kalau versi Mini GT nggak mungkin ada kayak ginian, nggak mungkin ada opening parts dia, nggak mungkin teman-teman. Kalau misalnya dia ada opening parts, pasti harganya akan lebih mahal lagi, pasti mungkin harganya sekitar 250 ribuan ke atas ya teman-teman ya, kalau dia punya opening parts ya. Dan gue berharap sih Mini GT sih bisa ngikutin ya yang lain-lain ya, punya satu mobil ataupun line up lagi yang bisa untuk opening parts teman-teman. Jadi istilahnya Mini GT premium lah jatuhnya ya, Mini GT premium. Jadi jangan Mini GT reguler gitu. Itu dia ya. Karena selama ini Mini GT tuh cukup puas dengan hal yang gitu-gitu aja teman-teman ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, dari zamannya gue main Mini GT 2019 sampai sekarang, dia berputar di situ-situ aja teman-teman. Tidak ada perubahan yang drastis ya, tidak ada inovasi yang drastis. Termasuk juga velg juga ya, velgnya juga gitu-gitu aja teman-teman. Kalau sekarang masih mending teman-teman, tetapi pilihannya nggak banyak velgnya, dan dia tidak berusaha untuk mengupgrade produknya teman-teman ya. Ya gitu-gitu aja teman-teman kalau versi Mini GT. Ya semoga Mini GT bisa menjadi lebih baik lagi ya ke depannya, karena suatu saat nanti pasti akan dikalahkan dengan brand lain teman-teman ya. Contohnya CM model ya, CM model ataupun Time Micro juga sudah punya license sekarang teman-teman, sudah punya license. Dan Ino ya, Ino walaupun harganya mahal-mahal sedikit, tapi kalau kita puas gitu ya, dibanding kita harus beli Mini GT, mendingan beli yang lain gitu kan ya. Contohnya kayak CM model segala macem gitu-gitu ya. Itu dia teman-teman ya. Ya itu dia teman-teman. Semoga menjadi gambaran untuk kalian ya, ketika pengen membeli dua produk ini teman-teman. Semuanya tergantung pilihan kalian semuanya ya. Di sini gua hanya menyajikan sedetail mungkin, seakurat mungkin ya, supaya kalian nggak bingung teman-teman untuk membeli yang mana ya. Karena ini dua barang ini ya tidak murah-murah juga teman-teman ya. Semuanya ada duitnya juga ya kan, ada harganya juga ya kan, dua barang ini. Makanya kalian sebelum membeli mungkin bisa melihat reviewnya dulu, oke? Dan oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.